sebentar menunggu sholat ba'da zuhur. Kita isi sebentar dengan taklim kita membahas tentang adab dan akhlak sepanjang kehidupan kita. Hari ini kita membahas tentang kaitan Syawal dengan adab dan akhlak. Syawal dalam bahasa Arab artinya meningkat. Ada peningkatan. Lalu apanya yang meningkat? Kata ulama ada dua. Yang pertama peningkatan dekatnya kita dengan Allah. Yang kedua peningkatan dekat dan baiknya kita sesama manusia. Jalan pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala telah kita lalui sepanjang bulan Ramadan dengan puasa dan sholat tarawih dan membaca Al-Quran, beriktikaf. Rasanya mudah-mudahan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala betul-betul begitu dekat. Lalu puncaknya di bulan Syawal, kedekatan dengan Allah itu mesti diwujudkan pada kedekatan kepada sesama manusia. Maka ada istilah kedekatan sesama manusia itu dalam implementasi amal kehidupan kita adalah bersilaturahim. Wujudnya adalah saling memaafkan. Kalau bahasa kitanya memaafkan dan fa'fu wasfahu. Ketemu maaf dan kemudian saling bersalaman. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, maka yang kita harap pada bulan Syawal ini peningkatan dekatnya kita kepada Allah terwujud pada kedekatan kita sesama manusia dengan berbagi silaturahim. Yang inti silaturahim ini kata ulama ada 4. Yang pertama, wujud dalam silaturahim itu adalah memberi nafkah. Jadi kita ini kalau dekat dengan seseorang, kalau kita tidak memberi sesuatu, nah, kalau kita lihat dalam Al-Quran, memberi makan, memberi minum, tolong menolong. Jadi kalau ada orang dekat terus kedekatannya tak sampai tolong menolong, itu kata ulama belum sampai pada hakikat inti dari silaturahim. Ya silaturahim juga, tapi belum sampai pada hakikatnya. Allah Subhanahu wa taala meletakkan posisi orang beri nafkah ini, memberi infak ini pada posisi orang takwa. Seperti yang Allah jelaskan pada surat Ali Imran ayat 134. Apa kata Allah? Allazina yanfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang menginfakkan hartanya dan lalu dia mampu menahan marahnya, tak marah, kemudian dia memaafkan manusia, dan mereka itulah Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Pertama, hakikat silaturahim itu kita bisa memberi makan, memberi nafkah. Di hari raya ini kita saling berkunjung, ujung-ujungnya makan, ya Pak ya? Makan, naik rumah sanu makan. Buka makan hari ketiga, tak ada yang datang, ya kan? Dari masjid. Adalah 3 orang. Yang kedua, ketika wujud memberi nafkah ini, wujud kita ini bisa memberikan, kata ulama, wujud kasih sayang berupa saling memaafkan. Jadi kalau atasnya infak, nafkah, lalu memaafkan. Bagaimana cara memaafkan? Ya nggak boleh marah. Tanda orang memaafkan itu dia tidak marah, tidak ada kesal di dalam hatinya. Maka Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah SWT, yang pertama adalah nafkah, yang kedua memberi maaf, yang ketiga ini mampu menahan marah, tidak marah, dan wujud dari keadaan orang-orang yang mampu mendekatkan diri kepada sesama manusia, kedekatannya itu adalah kata ulama adalah kasih sayang. Kasih sayang ini sifat utama dari nama Allah, dari zat Allah yang paling utama, sifatnya yang paling utama. Nama Allah Ta'ala, sifat yang utama sekali itu adalah kasih sayang. Makanya nama Allah itu diikuti dengan bacaan Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi inti silaturahim itu, kalau kita sebut memberi nafkah, memaafkan, tidak marah, ini boleh diputar-putar. Boleh dulu dengan menahan marah, kemudian memaafkan, kemudian memberi nafkah. Dan puncaknya kita ini berbagi kasih sayang. Bahkan membunuh pun pakai kasih sayang, Pak. Membunuh itu pun pakai kasih sayang. Jadi kalau membunuh pakai emosi, tak dapat pahala. Membunuh pakai kasih sayang atas syariat Allah Ta'ala dalam perang misalnya. Bahkan Sayyidina Ali ketika sudah terhunus pedang,
ingin membunuh seorang kafir Quraisy, ketika sudah mau ditikam, diludah wajahnya, lalu dia urungkan niat untuk membunuhnya. Lalu ditanya, kenapa? Karena aku takut membunuh bukan karena Allah. Jadi itulah wujud dari kedekatan kita sesama manusia, mewujudkan sifat utama dari zat Allah Ta'ala, yaitu kasih sayang. Sebagai penutup, kasih sayang itu pula lah hakikat hidup Islam dalam kehidupan kita ini. Islam adalah damai, Islam adalah kesejahteraan, Islam adalah selamat. Kita tidak akan damai, kita tidak akan sejahtera, kita tidak akan selamat tanpa kasih sayang. Maka Islam sendiri adalah ajaran kasih sayang. Semua aturannya. Karena Allah, kenapa? Karena ajaran itu datangnya dari Allah. Agar kita hidup di atas bumi ini selamat dengan kasih dan sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sepanjang Syawal ini mampu kita meningkatkan kualitas adab dan akhlak kita untuk berbagi kasih sayang kepada sesama kita. Dengan cara tahan marah, tak usah marah, cara memaafkan, kemudian beri bantuan, tolong menolong. Jangan sampai ada orang lapar di antara kita, dan wujudkanlah kasih sayang tersebut. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih segala perhatian. Semoga Allah beri kita kekuatan amal tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.